Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati serta kami takdimi para ibu-ibu ustadzah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal ustadzah untuk anak-anaknya. Amin. Karena anaknya belajar dari panjenengan, awal dari mengetahui Al-Quran agama itu dari ibu-ibu. Jadi paling bangga itu bisa menjadi guru kepada anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apa ya? Yang mau dimakna? Hah? Suruh dulu ya. Apa Bu? Bah. Furudul kusli sekarang apa furudul wudu? Surutul wudu kemana tuh nggak hadir? Furudul kusli Pak. Kemarin kan yang itu kata Bupati. Ya, surut mujibatil usli kan sudah. Furudul usli kan sudah. Sunatul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i 'asyaratun. Syarat-syaratnya wudu 'asyaratun ada 10. Kalau kemarin kan syarat fardunya mandi itu ada 2 Bu. Yang pertama niat, ya kan? Yang kedua iya, berarti kan sudah kemarin. Sekarang syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu asyaratun. Sebenarnya bukan hanya syurutul wudu ini Bu. Begitu pula ini adalah syaratnya mandi besar. Selain ini menjadi syarat wudu, ini juga menjadi syarat mandi besar. Ketika mandi besar, panjenengan juga harus mencakup 10 ini. Kalau biasa sila duduk begini kurang nyaman. Aduh, Allah. Karena enggak, tadi karena kan tadi jam 1:30 sampai jam 3 ngisi ibu-ibu belum karena di sini tadi di sana disiapin kopi, di sini teh. Ntar malam berarti sirup. Beda lagi. Ntar malam apa ya ntar malam? Susu kopi. Kayaknya ntar malam air putih deh. Karena nanti malam kan di Nur Hidayah, Masjid Nur Hidayah. Lanjut terus ya. Lanjut terus sampai besok pagi di Sinar Jaya. Oh iya. Malamnya di sini. Manajernya nggak tahu ya. Kelewat satu nih. Syurutul wudu'i asyaratun, adapun syarat-syaratnya wudu asyaratun ada 10. Yang pertama adalah al-islamu, harus Islam. Jadi orang yang mandi besar, orang yang wudu, kalau gak Islam yang gak sah Bu mandinya, wudunya. Kalau wudu itu kan menghilangkan dari hadas kecil. Kalau mandi besar menghilangkan dari hadas besar. Cilik, embek, besar. Embe itu kambing.
Ambil. Nah, kan pakai mic nggak kedengeran. Ambil bisa, ambil. Jadi yang pertama adalah harus Islam. Orang kafir yang nggak bisa. Orang kafir wudhunya nggak sah, mandinya nggak sah. Karena wudhu ini adalah suatu ibadah badaniyah. Wudhu ini adalah ibadah badaniyah secara badan. Yang kedua, wat tamyizu dan tamyiz. Apa tamyiz itu, Bu? Mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Iya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang 20.000, mana yang 10.000. Kalau ada yang belum bisa membedakan antara 10.000, 20.000, belum tamyiz, walaupun sudah besar. Tamyiz itu pinter, sudah bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Mana, Bu, yang kanan tangannya, Bu? Kalau sana belum tamyiz. Wan niqa'u, yang nomor 3 adalah niqa' bersih dari haid dan nifas. Jadi tidak nifas, tidak haid. Terus dan juga yang nomor 4, wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Wa amma, dan bersih dari sesuatu. Wa amma, dan bersih dari sesuatu. Yamna'u, yang mencegah apa ma. Yamna'u, yang mencegah apa ma. Mencegah apa? Apa ma, kan ada amma tadi kan. Amma itu adalah sesuatu ma. Amma. Amma ini dari an dan ma ini artinya adalah sesuatu. An ini dari. Bersih dari sesuatu. Yamna'u, yang mencegah apa ma. Sesuatu tadi mencegah. Usulal ma'i, sampainya air. Usulal ma'i, sampainya air. Usulal ma'i, sampainya air. Ilal basyarati, sampai pada kulit. Jadi jangan ada yang keempat ini pun tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air, baik air itu digunakan untuk wudu ataupun digunakan untuk mandi contohnya seperti minyak yang sudah mengeraskan di kulit, sudah beku sumpahnya minyaknya di kulit panjenengan. Minyak goreng kan kalau beku jadi kayak keju itu kan, itu kan tidak nyampe airnya ke panjenengan. Contohnya juga lilin, tinta,
apalagi pacar, apa pacar itu kata orang Madura, pacar kutek kata orang Madura itu pacar. Pacar ada, pacar lagi. Bisa. Hah? Kalau pacar Ya nggak menghalangi. Oh, pacar bisa. dari daun. Iya. Ya. Oh, pacar bisa pacar. Kayak itu apa? Iya, daun pacar. Daun pacar. Iya. Kita beli bubuk. Atau juga debu yang ada di badan kita. Makanya kalau mau tuh, kalau mandi, debunya, kotorannya dibersihkan dulu, Bu. Atau keringat yang sudah mengeras, atau kotoran, ya kan namanya nggak mandi seminggu, seumpamanya kotorannya sudah numpuk. Atau kotoran kuku. Nah, kuku kalau nggak sampai ya nggak bisa, syaratnya itu kan harus kuku kotoran itu yang ada di kuku-kuku itu dibersihkan, Bu. Dibersihkan sebelum panjenengan wudu. Atau kotoran di mata. Tahu lingso? Lingso. Lingso. Apa itu maksudnya? Taunya liso. Ya. Aku tuh. Oh, links. Telur kutu. Iya, yang ada di rambut itu, Bu. Cucunya kutu. Liso. Jadi kalau banyak di rambut sehingga tidak sampainya air ke kepala, saking banyaknya seumpamanya. Ya namanya juga hukum. Seumpamanya kutu atau telur kutu saking banyaknya sehingga tidak bisa dihilangkan, maka itu dimakfu. Jadi yang kutuan sampai banyak nggak bisa dicabut balik lagi, dimakfu. Dimakfu, tahu dimakfu? Dimaafkan. Islam yang murah. Dibotakin habis. Terus wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'a. Yang nomor 5 berarti ini ya. Wa alla yakuna, dan tidak boleh ada. Tidak boleh ada 'alal 'udwi, atas anggota tubuh. Alal 'udwi, atas anggota tubuh. Anggota tubuh. Kau oleh ono. Kau oleh ono yo. Kau oleh ono. Kau oleh ono ing anggota ya pokok. Nggak boleh ada di anggota tubuh. Sesuatu yuwayiru, yang merubah apa yuwayiru, yang merubah apa al-ma'a, pada air. Al-ma'a, pada air. Air itu kan ada yang suci menyucikan, ya. Ada suci tapi tidak menyucikan. Ada suci menyucikan tapi makruh memakainya, ya kan?
Ini ada suci tapi tidak menyucikan yang nomor 2. Suci tidak menyucikan itu diantaranya pertama adalah air mustakmal. Air mustakmal jenengan wudu, jenengan mandi bekas wudu, ya bekas mandinya namanya mustakmal. Itu suci Bu, selagi tidak menyentuh barang najis di tempat panjenengan. Suci hukumnya. Yang kedua, air yang bertemu dengan benda suci lainnya yang bisa merubah sifat-sifat air tersebut. Contohnya air teh. Air tadi sebelum teh ini Bu, suci buat panjenengan mandi, suci panjenengan wudu pakai ini sebelum dicampur dengan teh. Tapi setelah ada teh, suci tapi tidak. Ini nggak bisa menyucikan, tapi bisa buat saya minum. Coba dulu. Dari tadi coba mulu. Alhamdulillah. Suci tapi tidak menyucikan. Menyegarkan. Seperti lagi, karena di sini kan wa alla yakuna 'alal udwi, tidak boleh ada di badan kita itu sesuatu yang bisa merubah kepada air yang ada di dalam tubuh kita. Contoh, ada kita kan Bu, kalau mau ke masjid malam Jumatan jenengan mau acara ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu RW, biasanya jenengan kan pakai minyak, pakai skincare, atau contoh pakai minyak cendana, atau pakai za'faron, itu contoh, tapi kan nggak ada yang pakai begituan, terlalu nyengat ya. Nah, itu kan ketika ditaruh di kulit panjenengan, ketika ambil wudhu kan bisa merubah airnya, maka itu tidak sah ketika ada yang bisa merubah air. Karena pada kalau ketemu dengan, makanya sebelum itu dibersihkan semua Bu, kotorannya dibersihkan, baik yang berupa minyak dibersihkan sebelum panjenengan wudhu atau sebelum mandi, agar tidak ada benda yang nempel di tubuh panjenengan yang bisa merubah sifat-sifat air tersebut. Terus, makanya kalau panjenengan nyuci itu, terutama yang pakai mesin cuci, karena kotor itu belum tentu tidak suci, bersih juga belum tentu suci. Walaupun kotor, tapi yang penting najisnya panjenengan dibuang. Walaupun kotor, yang penting najisnya dibuang, najis kecilnya, najis besarnya, najis pertengahannya. Kan najis itu kan ada mukhaffafa, ada mutawassithah, ada muwalladhah. Kalau mukhaffafa, anak kecil yang masih nyusu kepada ibunya, belum umur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI, atau makan apa-apa cuma makannya obat karena sakit, tetap itu mukhaffafa. Ketika pipis, bersihkan pipisnya, setelah bersih diambilin air, cukup diginiin airnya, udah selesai. Tapi kalau muwalladhah, najis besar, panjenengan hilangkan najisnya. Kalau masih ada najisnya kan namanya najis ainiyah, nampak depan mata najisnya, itu lebih sulit menghilangkannya Bu. Kalau langsung disiram pakai air, jadi hilangkan najisnya dulu, kemudian setelah hilangkan najisnya, baunya nggak ada kan, nanti jadinya kan najis hukmiyah. Cuma walaupun hukmiyah ini kan najis besar, maka harus dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, lumpur, Pak,
tanah dibersihkan. Nah, yang bukan termasuk najis muwallabah, yang tidak termasuk najis muwaffafah, itu namanya najis mutawassithah. Najis anak jenengan yang sudah umur 3 tahun, najis suaminya panjenengan yang sudah umur 40 tahun. Najis itu najis mutawassithah. Bagaimana? Dibersihkan dulu najisnya, kemudian dialirkan air di atasnya. Setelah pertama dihilangkan najisnya pakai tisu, kalau sudah enggak kelihatan najisnya, sudah enggak bau, itu berarti dibiarkan dulu. Itu nanti najisnya menjadi najis hukmiyah, tetap mutawassithah tapi hukmiyah. Setelah itu dialirkan pakai air. Setelah dialirkan diobok-obok aja, diratakan pakai kakinya. Itu sudah selesai. Enggak susah. Yang penting dialirkan, diginiin pakai tangannya dengan niat tangannya sebagai gayung di tempat semua najisnya, itu sudah selesai. Tuh. Terus yang nomor 6, wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui kefarduannya wudu atau mandi. Harus tahu Bu, mana yang fardu, mana yang bukan. Kalau mandi ada berapa fardu yang wajib dibasuh Bu? Mandu. Kalau mandi kan seluruh tubuh. Kalau wudu terus 4 kupingnya bukan di sunnah. Muka, tangannya berapa? 2 apa 1? Kanan kiri. Kalau seumpamanya tangannya cuma 1, bekas tangannya, sisa tangannya dikenakan air. Seumpamanya tinggal ininya, cukup bekasnya saja. Terus sebagian kepala, rambut minimal 3 biji, 3 helai rambut. Tapi rambutnya yang ada di kepala Bu, yang ada di posisi sini, karena rambut sampai ke sini kadang kan, cukup di sininya enggak cukup. Di sini rambutnya kelewat, cukup di sini enggak apa-apa di sini. Tapi kalau yang ada di punggungnya enggak cukup, harus di kepala, di sekitar kepala. Harus tahu yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah. Ini merupakan syaratnya. Terus wa alla ya'taqida, dan tidak meyakini dan tidak meyakini fardon terhadap fardunya, fardon terhadap fardu atau pada fardu, min furudihi, dari fardunya, dari fardunya wudu. Sunnatan adalah sunnah, sunnatan terhadap sunnah. Tidak meyakini bahwa fardunya wudu, fardunya
mandi adalah sunnah. Jadi kita nggak meyakini bahwa muka ini sunnah, bahwa tangan ini sunnah. Ketika meyakini itu sunnah, maka tidak sah. Kenapa? Karena tidak mencakup syaratnya wudu. Atau panjenengan meyakini semuanya fardu, kepala fardu, tangan fardu, telinga fardu, membasuh 3 kali fardu, istinsak tamat madha, menghirup air fardu, kumur-kumur fardu, ya tidak cukup. Harus bisa membedakan yang fardu yang mana, yang sunnah yang mana. Dari mana tahunya itu fardu atau sunnah? Yang ngaji di Muslimah Al-Muhajirin. Ngaji di sini tahu nanti mana yang fardu, mana yang sunnah, nanti nyampe. Jadi jangan gasai, kalau gasai gimana? Karena fikih begini Bu, beda dengan tasawuf. Fikih itu kalau sudah nggak gasai kalau fikih. Sholatnya nggak sesuai dengan syariat nggak sah. Beda dengan tasawuf. Kalau tasawuf selagi mau sujud ya monggo, jangan ditakut-takuti. Kalau fikih enggak. Kalau fikih sudah nggak sesuai dengan apa yang dijelaskan ulama, dipraktekkan Nabi, ya nggak sah. Percuma dia. Nah itu fikih. Tapi kalau tasawuf, ya selagi mau sujud, selagi mau ibadah kepada Allah, ya yang maha tahu Allah kan begitu. Cuma kan kita kan gak ingin seperti itu Bu, betul-betul ibadah kepada Allah sesuai yang diajarkan oleh agama. Ya ini kita sekarang ini sedang belajar bagaimana kita itu ibadah sesuai syariat, dan ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wal ma'ut tahuru. Berapa ini? 8 ya. Wal ma'ut tahuru, dan adapun airnya suci. Yang pasti suci dan menyucikan. Karena ada air suci tapi tidak menyucikan. Airnya harus suci. Jangan pakai air yang nggak suci. Makanya air itu Bu, kalau sudah bercampur dengan sabun itu suci Bu, tapi tidak bisa menyucikan. Makanya kalau air itu yang bercampur dengan sampo, nah itu. Makanya panjenengan sebelum pakai sampo, panjenengan mandi dulu. Niatkan panjenengan ratakan airnya, niatkan panjenengan mandi besar. Kemudian pakai jangan dibarengin dengan niat itu, takut air dengan sampo itu bertemu sehingga merusak sifat-sifat air yang bisa mensucikan badan kita. Nyuci juga begitu, nyuci hilangkan dulu najisnya satu-satu, kemudian taruh, kemudian bilas. Walaupun belum bersih, kalian penting suci dulu. Kemudian taruh mesin cuci, kemudian sabun ini yang penting sudah dibilas pakai air menghilangkan najisnya saja. Kemudian pakai sabun, karena sabun itu membersihkan tapi tidak karena sabun bisa merusak kesucian daripada air. Airnya tetap suci tapi tidak menyucikan pada yang lain. Terus nomor berapa? Wa dukhulul waqti, dan harus masuk waktu. Masuk waktu ini Bu hanya untuk yang toharah, yang hanya masuk kepada daimul hadas. Daimul hadas ini orang yang selalu menetapi hadas. Kalau ibu-ibu biasanya istihadah, darah yang keluar
bukan di waktu haid, keluar di waktu suci. Nah, namanya kan darah istihadah. Orang yang istihadah ini wudunya harus ketika masuk waktunya sholat. Kalau sebelum waktunya sholat nggak sah. Orang kalau laki-laki biasanya yang apa ya? Yang kencing terus itu apa namanya? Besel. Hanya ya pokoknya sedikit pipis. Makanya dia itu wudunya harus masuk dulu ketika waktunya sholat, kemudian wudu, kemudian langsung melaksanakan sholat. Kalau mandi, kalau wudu bagi yang daimul hadas, yang selalu hadas begitu, tidak sah. Hukumnya kalau belum masuk waktunya sholat. Maaf Ustaz, terus kalau misalkan lagi istihadah itu boleh salat sunnah? Ba'da, qoblak gitu. Ya mau saja, nggak apa-apa, yang penting setelah masuk. Kalau qobliyah yang penting sudah masuk. Tapi biasanya kan itu kan hadisnya keluar lagi ya. Sedangkan keluar sesuatu dari dua jalan itu bisa membatalkan waktunya mepet. Iya, orang apa beser tadi kan? Ya. Itu kan keluar terus. Terus wal muwalatu lidaimil hadasi, ini yang 10 ya. Berturut-turut lidaimil hadasi untuk orang yang selalu kena hadas. Wajib hukumnya. Sedangkan kalau di hadis kalau di dalam wudu yang lain kan tidak harus muwalah, masuk kepada sunnah muwalah ini. Artinya muwalah itu gini Bu, setelah muka tangan, setelah tangan kepala, ini harus terus menerus, tidak ada jeda. Kalau ada jeda tidak sah bagi yang daimul hadas. Tapi yang gak daimul hadas nggak apa-apa. Saya mukanya di rumah karena sudah ada dilanjutkan di Nur Hidayah, tangannya di Nur Hidayah. Karena nggak siap sama imamnya, pindah ke Blokji. Terus di sana ternyata kepalanya. Karena ternyata di sana sudah nggak serak lagi sama imamnya, pinggir dah kalpalata kakinya. Wudu itu kan mukanya, tangannya, kepalanya dan kaki. Kalau lagi biasa itu kan sunnah untuk muwalah terus menerus, tidak menjeda kan. Tapi apakah sah bagi yang tidak daimul hadas, bagi yang tidak beseran, yang nggak istihadah, sah. Mukanya ada di rumah, tangannya di Nur Hidayah, kepalanya ada di Al-Barkah, kakinya ada di. Lah ini sering dipraktekkan sama santri. Ketika baru nikah, akhirnya apa? Karena malu kalau sampai subuh dia mandi besar terus kelihatan kepalanya sama mertuanya, akhirnya jam 2 pakai kepalanya dulu karena dingin kan. Akhirnya subuhnya kepalanya ke bawah, dari lehernya ke bawah. Wah, ternyata anak saya masih begitu kan. Ada yang pakai begitu.
Nah, terus karena masih ada waktu kita lanjut ya. Nggih. Mungkin apa dicatat dulu nanti terakhir. Setelah ini, setelah nawaqitul wudu cuma ada 4 ini. Dicatat ya. Siap. Nawaqitul wudu'i arba'atu asya'a. Nawaqitul wudu, adapun yang membatalkan wudu, arba'atu asya'a, yaitu ada 4. Ini penting saya sampaikan, takut banyak yang salah paham tentang batalnya wudu. Ada yang mengatakan, loh kok nggak wudu? Tadi kan sudah makan. Apakah makan itu termasuk yang membatalkan wudu? Kita lihat nanti. Apa saja? Al-awwalu, adapun yang pertama, al-khariju, yaitu keluar min ahadis sabilaini, keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Jadi keluarnya sesuatu dari salah satu, apa salah satu dari dua jalan itu? Min kubulin, dari kubul, dari alat kelamin depan, au duburin, atau dari dubur. Rihun au ghairuhu, berupa angin, au ghairuhu, atau lainnya rih, lainnya angin. Kalau seumpamanya ada kubul atau duburnya tertutup bukan karena bawaan, tahu-tahu karena ada penyakit kemudian ditutup kubul dan duburnya, kemudian ada lubang yang dekat dengan kubul dan duburnya, maka sesuatu yang keluar dari lubang yang dekat dengan kubul dan duburnya itu, keluar sesuatu, maka hukumnya batal wudunya. Kalau seumpamanya laki perempuan ya, perempuan lahir, keluar setengah kepala anaknya, habis itu masuk lagi, maka batal wuduknya. Tapi kalau seumpamanya langsung keluar anak, keluar anak, tapi tidak basah, tidak ada basah-basah, belal itu tidak ada basah-basah, tidak disertai basah, anaknya langsung keluar, maka tidak batal wuduknya. Tapi diwajibkan yang lebih besar, diwajibkan mandi besar. Ya nggak batal, cuma langsung diwajibkan mandi besar. Terus asani, adapun yang nomor 2, zawalul akli, hilangnya akal, binaumin awairihi, disebabkan tidur atau lainnya tidur.
Ada juga yang tidak membatalkan wudu juga, Bu. Sperma. Sperma itu tidak membatalkan wudu walaupun keluar dari laki-laki. Melihat perempuan syahwat seumpamanya keluar sperma, itu tidak batal wudu, tapi mewajibkan yang lebih besar, yaitu mandi. Orang yang hilang akal disebabkan tidur atau lainnya, tidur, mabuk dan sebagainya, itu kan kalau hilangnya akalnya hilang, penyakit atau sebagainya, maka batal wudunya. Illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Mumakkinin, yang menetapkan, mumakkinin yang menetapkan atau memungkinkan maq'adahu, terhadap tempat duduknya, minal ardi, dari bumi. Jadi orang tidur itu tidak batal apabila dia menetapkan pantatnya di bumi, Bu. Jadi enggak goyang-goyang tidur begini, enggak nyandar, enggak nyandar ke sini. Berarti kalau nyandar bukan menetapkan ke bumi, tapi punggungnya menetapkan ke tembok. Kalau temboknya diambil kan bisa jatuh. Jadi duduk begini. La ilaha illallah, yang lain begini jenengan ini. Nah, ketika sudah tidur, tahu-tahu sudah pulang. Nah, itu masih punya wudu. Yang penting panjenengan membebani badan panjenengan memang ke bumi, pantatnya itu. Tidak begini-begini, Bu. Kalau begini berarti kan tidak meletakkan pantatnya goyang-goyang begini kan pantatnya. Muter, ya, tidak berubah dari pantat. Jadi kalau sampai sejadahnya geser berarti berubah jenengan. Terus yang keberapa ini? Terus berarti yang sekarang yang ketiga. Asalisu, adapun yang ketiga, iltiqa'u bisarotai rojulin wa mro'atin, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kabiro ini yang sudah dewasa, ajnibah ini yang bukan mahram. Jadi rojul dan imro'ah, laki-laki dan perempuan itu bukan mahram. Bersentuhannya itu min ghairi hailin, tanpa penghalang. Jadi kalau ada penghalang, tidak batal. Kalau ada penghalang tidak batal. Ya, suami istri kan bukan mahram. Yang enggak, ya batal ya, karena bukan mahram. Kalau mahram yang enggak boleh dinikah itu mahram. Karena panjenengan bukan mahram sehingga boleh menikahi. Sedangkan kalau mahram ya nggak boleh. Terus ini kan kulit. Kalau jenengan tidak bertemu kulit, gigi ketemu gigi seumpamanya, giginya suaminya sama gigi panjenengan ketemu, jangan sampai kulitnya, giginya doang. Rambut. Ya kan, yang penting bukan kulit. Berarti masih sah itu. Kejadian Pak Ustaz. Enggak batal. Kalau gigi mah nggak pernah kejadian. Kulit dulu baru ketemu gigi. Usah diperjelas. Pak Ustaz belum balik. Yang kedua. Beres.
Yang keempat, masuk kubulil adamiyyi, menyentuh kubulnya anak Adam kubul itu jalan depan kemaluan ya. Menyentuh kubul anak Adam aw halaqati duburihi, atau bunderan dubur. Di anus itu kan ada bunderannya tuh, Bu. Yang bulat begini ada yang nggak mulus tuh. Yang begitu itu namanya halaqah. Oh ya, paham. Bunderan anus anak Adam bibatni rohati, dengan telapak tangan dengan telapak tangan. Ini telapak kan? Ini telapak tangan ini. Apa itu? Au butunil asabi, atau dalamannya ini, apa batinnya jari jemari ini. Ini kan ada ini. Apa namanya ini? Ujung jari. Ini kan masuk ujung jari. Artinya kalau nyentuh alat kelamin anak Adam itu tidak dengan telapak tangan, jenengan tidak batal wudhunya. Contohnya, siapa nanya Bu Tuti yang paling besar tuh? Azam lagi pipis, beginiin, lagi pipis, gak ketemu air, begini umpamanya, disetil, tidak batal karena menyentuh alat kelaminnya tidak pakai telapak tangan. Sebenarnya ada perbedaan bahasa lamsuh dengan masuh, antara menyentuh sama saling bersentuhan kulit. Kalau tadi kan bersentuhan, mau sengaja atau tidak kan bersentuhan kan. Kayak juga masuh itu kan memang betul-betul kita mau menyentuh kubur, mau menyentuh apa gitu kan. Sebenarnya ada sekitar ada 8 perbedaannya. Ya udah, karena ada pertanyaan kita buka pertanyaan aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.